Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita belajar, marilah kita mengawali kegiatan pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah pada hari ini semuanya sehat. Sehat ya. Bapak selalu mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, baik itu memakai masker ataupun rajin mencuci tangan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang najis dan cara mensucikannya. Anak-anakku, sudah kenal Luqman apa belum? Kalau belum, ayo sama-sama hari ini kita belajar tentang seorang yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Luqman Al-Hakim. Sebelumnya Bapak akan bagikan mungkin lembar untuk penilaian diri untuk anak-anak. Silahkan nanti dikerjakan ya. Dinilai dirinya. Kita mau meneladani Luqman. Ini ada lembar penilaian sikap. Nanti anak-anak isi tinggal contreng ya. Sering, kadang-kadang, atau selalu, atau mungkin tidak pernah. Tinggal dicontreng aja ya. Nih, selalu bagikan. Mungkin dibantu ketua kelompoknya bisa ngambil ke depan. Silahkan ya, nanti dibagi sama anggota kelompok. Kisah Luqman Al-Hakim diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat ke-12 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, dia sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih. Sebelum Bapak cerita, ayo kita semangat dulu. Kita tepuk anak soleh dulu ya, biar semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, teman-teman disayangi, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah semangat? Ya. Alhamdulillah. Anak-anakku, suatu hari Luqman itu pernah mengajak anaknya yang masih kecil itu berjalan-jalan di sebuah pasar. Ketika dia berjalan-jalan sambil membawa seekor keledai, dituntunnya keledai itu 2 orang. Sampai di pasar, bertemulah dia dengan orang-orang yang lagi asik berjual beli di situ. Luqman dan anaknya yang menuntun keledai itu ditolokin sama orang. Hei Luqman, kenapa enggak kamu naikin keledaimu itu? Kok kamu tuntun? Coba dinaikin. Akhirnya anaknya si Luqman disuruh naik. Nah, kamu naik ya. Nanti biar bapak yang menuntun keledai. Naiklah si anak itu. Berjalan sampai kurang lebih 100 meter, ditegur orang lagi. Ini anak kok malah tidak sopan sama bapaknya. Anaknya naik keledai, bapaknya disuruh jalan. Tidak sopan itu. Akhirnya Luqman berbicara sama anaknya. Anakku, kamu turun ya, saya yang naik gantian. Naiklah si Luqman, anaknya yang menuntun keledai. Berjalan lagi,
kurang lebih di depan, maka ditegur sama orang lagi. Ini bapak nggak tahu diri. Kenapa bapaknya yang naik keledai, anaknya yang kecil suruh nonton? Akhirnya mereka pun berdua naik keledai. Ayo nak, kita naik berdua. Jalanlah keledai sama membawa Lukman dan anaknya itu di tengah-tengah pasar dalam keadaan berat. Akhirnya pun orang ngomong lagi, nggak kasihan apa sama keledainya itu? Kasihan dinaikin 2 orang. Coba satu aja yang naik. Akhirnya mereka pun dua-duanya turun. Anak-anakku sekalian, mau dengar cerita Luqman Al-Hakim apa enggak? Nah, habis ini kita ingin mengetahui siapa itu Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi ia menjadi seorang ayah pilihan Allah, dan dia berkebangsaan Habsyi yang berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan dapat hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahrur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anakku, setelah tadi tugas dikumpulkan, sekarang kita kerja kelompok. Ayo silahkan nanti lembaran yang kedua yang Bapak bagi tadi itu nanti diisi dari mana Luqman itu berasal, kemudian pada zaman Nabi siapa Luqman itu hidup, dan apa pekerjaan Luqman. Silahkan nanti itu diisi sesuai dengan yang soal sudah Bapak siapkan itu. Silahkan nanti presentasikan. Setelah nanti selesai mengerjakan, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit, boleh sambil baca buku atau berdiskusi. Sambil berdiskusi, Bapak akan amati nanti anak-anakku siapa yang masih mainan dan siapa yang bekerja betul-betulan. Ayo, silakan. Waktunya sudah habis anak-anak. Bagaimana? Bisa dipresentasikan hasil pekerjaannya? Coba dari kelompok 1, bagaimana? Dibacakan hasil yang sudah tadi tulis sama kelompoknya. Mungkin yang lain tidak boleh ribut ya, ditanggapi atau mungkin didengarkan dulu dari kelompok 1. Ayo silahkan, perwakilan atau ketua kelasnya boleh, ketua kelompoknya boleh, silahkan. Bagaimana? Yang lain untuk kelompok 1, bagus? Alhamdulillah. Kelompok 2? Ayo jangan malu-malu, kelompok 2. Boleh, Adik Rika, boleh, silakan ayo Adik Rika. Alhamdulillah untuk tugas kelompok sudah kita kerjakan bersama-sama, dan nanti silakan nanti hasil kerja kelompok itu ditempel di mading kelas yang sudah disusun oleh kelas 5 ini, nanti ditempel ya, biar nanti anak-anak ingat dan paham tentang kisah Luqman ini.
Kemudian anak-anakku, untuk mengevaluasi kegiatan ini, silahkan dikerjakan latihan soal yang sudah Bapak siapkan. Nanti soal ini dikumpulkan. Ada 10 nomor yang sudah Bapak siapkan. Nanti silahkan anak-anak kerjakan, waktunya kurang lebih 15 menit. Alhamdulillah, kegiatan pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu anak-anakku, bagaimana tentang kisah keteladanan Luqman yang sudah kita pelajari hari ini. Dari mana dia berasal? Ayo, siapa yang bisa jawab? Betul sekali, Sudan, dari negara Sudan. Hidup di zaman Nabi siapa? Luqman ini. Coba, siapa yang berani jawab? Kelompok satu ya, betul. Hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ayo coba, angkat tangan siapa yang tahu nih ya. Berapa usia Luqman? Iya, berapa? 1000 tahun. Bagus, ya alhamdulillah. Anak-anakku, yang terakhir, apa hikmah yang Allah berikan kepada Luqman? Siapa yang bisa jawab? Apa kelompok 2? Luqman pandai bersyukur. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tentang kisah Luqman. Walaupun dia bukan nabi ataupun bukan rasul, tetapi Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Dan untuk itu, marilah kita bersama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, yang belum paham. Tidak ada? Sudah, kalau tidak ada, sama-sama kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.